Bapak Ibu sekalian, barangkali ada yang bertanya-tanya. Setiap bulan, ketika Bapak Ibu menjadi PNS aktif, gajinya kan dipotong untuk iuran pensiun. Tetapi kenapa uang pensiunan masih harus dibiayai dari APBN? Bukankah seharusnya dana pensiun itu sudah cukup dari iuran tersebut? Nah, mari kita bahas lebih dalam lagi. Namun, sekali lagi, sebelum Bapak Ibu berkomentar, silakan simak dulu video ini sampai tuntas agar Bapak Ibu tidak salah memahami informasi. Oke, saya akan beberkan beberapa alasannya berdasarkan referensi yang saya dapatkan. Yang pertama, iuran yang dipotong ketika Bapak Ibu menjadi PNS aktif tidak mencukupi untuk membayar pensiunan sekarang. Nah, setiap PNS aktif kan memang membayar iuran sebesar 8% kalau ditotal dari gaji pokoknya, di mana 4,75% dari gaji pokok itu untuk pensiunan dan 3,25% untuk THT. Namun, jumlah ini tidak cukup untuk membiayai pensiunan mereka seumur hidup. Seperti yang disampaikan oleh pihak PT Taspen saat RDP dengan Komisi 11 pada tanggal 6 Februari 2025 lalu, menyatakan bahwa untuk tahun 2024 kemarin, ya saya ambil yang tahun 2024 ya, rasio klaim THT itu sebesar 257%. Silakan disimak pernyataannya. Di tahun 2024, rasio klaim THT itu adalah 257%, gitu ya. Jadi, for every dollar that we get, atau seribu rupiah yang kita terima, kita harus bayarkan 2.570, gitu. Jadi, antara iuran sama klaim itu berbanding rada jomplang, gitu. Dan ditutupnya gimana? Itu ditutupnya pakai hasil investasi sama fee-based income atau pendapatan lain-lain. Sudah paham maksudnya Bapak Ibu? Nah, bahasa sederhananya seperti ini kira-kira. Setiap setoran Rp1.000 dari PNS aktif nanti harus dibayarkan sebesar Rp2.570 ketika sudah pensiun. Berarti antara iuran yang disetorkan dengan yang nanti harus dibayarkan itu ada peningkatan sebesar 2,5 kali kurang lebih. Jadi, kalau seperti ini, kan berarti jumlah yang dibayarkan kepada seorang pensiunan jauh lebih besar dibandingkan dengan akumulasi iuran yang dikumpulkan selama masa kerja. Sehingga untuk menutupi ini, agar pensiunan tetap menerima uang pensiunan tiap bulan dan berlanjut, maka ya pemerintah harus menganggarkan dari APBN untuk menutupi kekurangan tersebut. Alasan yang kedua, skema pensiun PNS masih menggunakan skema PSU-GO. Nah, sampai saat ini Indonesia masih menggunakan skema pensiunan ini, di mana dana pensiun PNS dibayar oleh APBN tahun berjalan, bukan dari tabungan iuran yang dikumpulkan sebelumnya. Mungkin Bapak Ibu berkata lagi, loh, saya kan sudah terpotong gajinya, lalu gaji saya yang dipotong itu kemana? Nah, jadi begini Bapak Ibu. Sekarang misalnya Bapak Ibu masih aktif bekerja sebagai PNS, sehingga gaji Bapak Ibu dipotong tiap bulan untuk tabungan pensiunan nanti. Tapi gaji Bapak Ibu yang terpotong sekarang itu langsung masuk pembukuan menjadi pendapatan untuk tahun ini. Nah, pendapatan untuk tahun inilah digunakan untuk membayar pensiunan yang sekarang, sehingga kekurangannya ditutupi oleh APBN. Nah, ini terus berlangsung selama skema PSU-GO ini masih digunakan. Nah, ini saya sajikan salah satu PPT dari pihak PT Taspen. Di sini kelihatan Bapak Ibu. Saya ambil contoh di tahun 2024. Ini ada uraian pendapatan. Nah, ada iuran dan premi. Berarti iuran ini berasal dari pemotongan gaji PNS aktif yang tahun 2024 ini. Ini ada sebesar 8,6 sekian triliun. Kemudian ada hasil investasi, ada pendapatan lain. Sehingga ini ditotal. Kemudian di tahun 2024 ada juga beban klaim, yaitu untuk membayar pensiunan. Nah, kalau di total pengeluaran ini untuk tahun 2024 ya kurang lebih ada 17 sampai 18 triliun ini. Sehingga ada selisih 1,25 triliun. Ini untuk tahun 2024. Terjawab sudah, gaji Bapak Ibu yang dipotong sekarang ya dijadikan pendapatan untuk membayar pensiunan yang sekarang. Kemudian alasan yang ketiga, jumlah pensiunan terus bertambah.
Nah, setiap tahun jumlah pensiunan PNS itu terus bertambah, sementara jumlah PNS baru yang membayar iuran tidak selalu sebanding. Akibatnya, beban pembayaran pensiun semakin besar dan kekurangannya harus ditutupi oleh APBN. Untuk pembayaran pensiun dari tahun ke tahun disampaikan oleh Direktorat Jenderal Pembendaharaan Menteri Keuangan. Silakan disimak Bapak Ibu. Di slide selanjutnya kita lihat jumlah penerima pensiun dan proyeksinya. Jadi kalau kita lihat penerima pensiun ini dari tahun 2020 ini sampai tahun 2024 ini meningkat terus. Mulai dari sekitar 3,2 juta sampai dengan 3,6 juta di tahun 2024, dan ini trennya masih akan terus naik, dan di tahun 2029 diperkirakan akan mencapai 4.200 juta, 4,2 juta penerima pensiun. Dan kalau kita lihat di sini rata-rata ini kenaikannya sekitar 3,1% per tahun. Nah, ini mungkin nanti yang memang perlu untuk kita pikirkan bagaimana kita bisa membiayai pensiun yang selama ini masih dibayarkan oleh pemerintah seperti tadi yang kami sampaikan, dan di Undang-Undang ASN ini sudah mulai ada dana dari AIP yang bisa kita gunakan untuk membayar sebagian selain yang ada dari pemerintah. Nah, ini mohon maaf, ini tadi baru saya tambahkan, jadi nanti kami akan sampaikan ya. Nah, ini terlihat ini meningkat terus nih Bapak Ibu sekalian. Mulai dari hanya 50 di tahun 2010, kemudian terus meningkat 54, 62, 78, 83, 89, dan di tahun 2024 kita membayarkan 164,4 triliun. Yang tentunya ini juga sejalan dengan belanja pegawai KL dan belanja pegawai Pemda yang ini juga terus meningkat. Ini yang sedang kami kaji bagaimana kita bisa menghandle belanja pensiunnya sehingga bisa kita menggunakan model-model pembayaran pensiun yang baru, misalnya dengan fully funded dan juga defined contribution ke depan. Jadi kalau kita lihat ini peningkatannya ada sekitar 8,96% untuk belanja pensiun, dan besarannya adalah sekitar 10,4 triliun dari tahun ke tahun sejak tahun 2010. Belanja gaji dan tunjangan ini meningkat 8,3% ya, atau sebesar 20,2 triliun sejak tahun 2020, dan belanja gaji dan tunjangan untuk di Pemda ini peningkatannya juga lebih besar daripada yang di KL, yaitu 8,9%. Jadi meningkat rupiahnya 31,3 triliun sejak tahun 2010. Demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih dan saya kembalikan kepada pimpinan. Nah, jadi kesimpulannya, meskipun gaji PNS sudah dipotong untuk iuran pensiun, jumlahnya masih belum cukup untuk membiayai pensiun seumur hidup. Karena skema yang digunakan saat ini masih mengandalkan bantuan APBN untuk menutupi kekurangannya. Nah, sebagai penutup, apa pendapat Bapak Ibu mengenai skema pensiunan saat ini? Perlukah diubah skemanya, misalnya dari skema PSUGO menjadi skema fully funded, atau mungkin skema yang lain? Jangan ragu untuk berbagi pendapat di kolom komentar ya. Terima kasih.